Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan dan 4 orang lainnya dibawa bersama dengan tahanan lainnya ke Istana Zi. Setelah memasuki Istana Zi, tiba-tiba ada perubahan mendadak yang membuat sosok yang membawa mereka terkejut. Salah satu dari mereka yang bernama Guchan tiba-tiba menyerang ke arah Istana Zi, sehingga Raja Iblis Fei Hong keluar dan menampar dadanya. Setelah melakukannya, dia terkejut saat mendengar suara Xiaoyan dan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Mata Fei Hong masih tampak bangga saat melihat Xiaoyan. Namun saat itulah dia melihat dengan jelas tanda Shizun di antara alis Xiaoyan. Kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Hei, avatar dari Tuan Shizun yang manakah dirimu?" Reaksi pertama Fei Hong adalah menganggap Xiaoyan sebagai avatar juga, dan bukan sebagai Tuan Shizun. Bagaimanapun juga, dia merasa bahwa fluktuasi yang memancar dari tubuh Xiaoyan tidak mungkin berasal dari Tuan Shizun. "Hei, kau cepat kemari," ucap Xiaoyan memandang Fei Hong dan mengerutkan keningnya. Lalu dia langsung berteriak dengan marah. Suaranya terdengar seperti guntur dan itu meledak di telinga Fei Hong. Saat mendengarnya, tubuh Fei Hong gemetar terus-menerus. Saat menghadapi Xiaoyan, dia merasakan ketakutan dan bahkan rasa penindasan mutlak terhadapnya. "Tunggu, bagaimana kau bisa menjadi Tuan Shizun? Ini pasti tidak mungkin," ucap Fei Hong meraung. Namun tubuhnya tanpa sadar bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Lalu dia berlutut di depan Xiaoyan dengan keras. Sementara itu, lebih dari selusin sosok di kejauhan menghajar kedua orang tadi sehingga mereka berlumuran darah. Racun di tubuh kedua orang itu semakin menyebar dan tampaknya lebih serius daripada Xiaoyan. Kemudian keduanya dibawa ke platform oleh selusin sosok lainnya. Sosok-sosok ini bukanlah monster semuanya. Mereka sebenarnya telah diracuni oleh kabut beracun sehingga dikendalikan oleh Fei Hong. Setelah kedua pria itu berada di peron, mereka semua melihat ke Fei Hong berlutut di depan Xiaoyan yang membuat keduanya terdiam beberapa saat. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Mereka berdua tampak marah saat melihat Xiaoyan duduk bersila. Lalu dia melihat ke arah Fei Hong yang bersujud di depan Xiaoyan. Adapun Zonggu dan 3 orang lainnya yang mengalami pusing karena efek racun kabut hitam sudah membuka mata mereka. Ekspresi wajah mereka berempat menunjukkan keterkejutan, sehingga mata mereka terbuka lebar dan itu benar-benar membeku saat melihat adegan di depan mereka. "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak mendetoksifikasi racun di dalam tubuhku?" ucap Xiaoyan memandang Fei Hong dengan dingin. Kemudian penguasa berat Suan muncul di tangannya. Dengan satu tangannya, dia langsung mengayunkannya ke kepala Fei Hong yang membuat Fei Hong merangkak ke tanah. Yang terakhir memandang Xiaoyan dengan ekspresi yang galak. Segera Xiaoyan berdiri dan dia langsung menginjak kepala Fei Hong. "Kau hanyalah seorang avatar. Siapa yang memberimu keberanian untuk melihatku seperti ini?" ucap Xiaoyan dengan suara yang terus bergema. Suaranya yang mendominasi menyebar di seluruh platform. Begitu suara itu keluar, Zonggu dan yang lainnya semakin terkejut. Tentu saja reputasi Shizun cukup besar dan mereka tidak dapat mempercayai bahwa orang yang mereka ikuti selama ini adalah Tuan Shizun yang legendaris. Saat ini Fei Hong menggertakkan giginya dan ingin menggerakkan tubuhnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tertekan sekarang dan tidak bisa menolak kekuatan Xiaoyan sama sekali. Ini adalah kekuatan penekan absolut yang hanya dimiliki oleh Shizun atas avatarnya. Namun pada kenyataannya, Xiaoyan sendiri sebenarnya tidak mengetahuinya. Saat dia melihat Fei Hong untuk pertama kalinya, dia langsung merasakan tanda Shizun di alisnya. Kekuatan absolut yang tidak terlihat ini berasal dari kekuatan seorang tuan. Tentu saja hal semacam ini membuat Fei Hong tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sama sekali. Padahal Fei Hong sebenarnya telah dibawa pergi oleh Cimi. Tetapi tubuh ini tetap milik Tuan Shizun.
sehingga koneksivitas di antara keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan begitu saja. Saat ini terlihat di antara alis Fei Hong ada tanda Shizun yang sama persis dengan milik Xiaoyan. Saat alisnya berkedip lagi, ada sesuatu yang berubah dan tampak ada 3 orang di peron sekarang, yaitu Xiaoyan, Fei Hong, dan Gu Chen. Mata ketiga orang itu semuanya tertuju pada satu titik, seolah-olah mereka menjadi orang yang sama. Namun sebenarnya Xiaoyan tidak mengendalikan Fei Hong. Dia hanya memerintahkan Fei Hong untuk membuang racun dari tubuhnya. Setelah Xiaoyan menarik kembali kekuatan penekannya, mata Fei Hong menjadi ngeri. Dia segera mengangkat tangannya, kemudian tampak lapisan kabut hitam keluar dari tubuh Xiaoyan. Untuk sesaat, dia merasa lega dan Xiaoyan juga menemukan bahwa bisa ular di tubuhnya juga dipisahkan oleh Fei Hong. Saat ini ada kilatan cahaya samar yang melintas di mata Xiaoyan. Tampaknya Fei Hong sangat pandai dalam hal racun. Dan tentu saja itu kabar baik bagi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga melepaskan avatar Yuan Shen dari peti 9 mati di dalam pagoda emas. Lalu dia memberi perintah lagi kepada Fei Hong. "Hei, keluarkan racun di tubuhnya," ucap Xiaoyan dengan singkat. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak bisa mengeluarkan racun ini," ucap Fei Hong berkata dengan dingin. Tepat setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. "Siapa yang ingin berdiskusi denganmu?" ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Melihat ada 5 sidik jari yang berwarna merah cerah membekas di wajah Fei Hong, dia sangat marah tetapi hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan. Saat berikutnya sebuah bayangan hitam menderu ke arahnya. Dan penguasa berat Suan langsung bergegas ke arahnya dan menghantamnya lagi. Fei Hong sekarang mengerti, meskipun Xiaoyan tidak akan membunuhnya, namun jika dia berani membangkang maka dia mungkin akan terus memukulinya. Fei Hong yang berjuang untuk bangun kehilangan. Pada saat ini Fei Hong yang berjuang untuk bangun kehilangan kesabarannya. Namun dia merasa tidak berdaya. Akhirnya dia pun dengan patuh mengeluarkan racun di dalam tubuh avatar Yuan Shen. "Saudaraku, bagaimana dengan racun di dalam tubuh kami saat ini?" ucap suara Long Biao datang dari belakang Xiaoyan. Adapun Zhonggu dan yang lainnya tampak marah karena mereka semua diracuni. Xiaoyan segera mengangguk dan Fei Hong hanya bisa mengeluarkan kabut beracun dari keempat orang tersebut. Setelah Fei Hong melakukan detoksifikasi, mereka segera menghela napas lega. Dan mereka tidak meminta bantuan Xiaoyan lagi untuk melepaskan diri dari ikatan benang emas. Faktanya benang emas ini tidak terlalu kuat. Yang mengerikan adalah racun yang terhirup masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Mereka juga selalu merasa mengantuk. Saat Xiaoyan melihat Fei Hong mendetoksifikasi keempat orang tersebut, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika Fei Hong ini nyata dan bisa menjadi avatarnya, maka dia mungkin bisa mengatasi kelemahan avatar Yuan Shen. Sayangnya gerbang kuno ini sangat misterius. Ini adalah dunia yang sangat besar, tetapi dia merasa bahwa dunia ini adalah keberadaan setengah nyata dan setengah ilusi. Saat ini Xiaoyan sudah merasakan banyak hal di seluruh dunia kuno dewa abadi dan iblis itu sendiri. Dia berpikir bahwa alam luas di dalam gerbang kuno merupakan cerminan dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Faktanya seluruh dunia telah runtuh dan sumber daya terkuras dengan cepat. Ini jelas bukan hanya masalah penghalang dunia itu sendiri. Bahkan mungkin saja sebenarnya ada yang salah dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pembatasan yang ada di dunia menjadi hancur. Dan kebanyakan dari mereka adalah keberadaan ilusi yang ingin menyelamatkan dunia ini. Ini sungguh situasi yang sulit, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dan dia telah memiliki penilaian baru tentang hal ini. "Hei, Fei Hong, ajari aku keterampilanmu dalam mengendalikan racun," ucap Xiaoyan memandang Fei Hong dan berkata dengan tenang. Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, Fei Hong menggertakkan giginya dan matanya menunjukkan kegigihan. Jelas sekali dia ingin melawan. Walaupun dia merasa tidak berdaya, namun dia masih tidak mau melakukannya. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat tangannya dan berharap bisa membuatnya patuh lagi. Tentu saja menghadapi makhluk dengan kekuatan seperti itu hanya akan sangat menyusahkannya.
Saat ini Xiaoyan hanya mengancam kehidupannya dengan cara memukulnya dan bukan untuk memusnahkannya. Saat melihat ini, tahanan lainnya yang berada di atas plafon memiliki ekspresi yang rumit. Huh, hanya Tuan Shizun belaka. Siapa di duniaku yang luas ini yang membiarkanmu menjadi begitu sombong? Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saat mendengarnya, Xiaoyan sangat terkejut dan ada perasaan krisis yang kuat dirasakannya. Ini sama persis seperti saat dia memasuki tempat ini seperti sebelumnya. Saat suara itu perlahan mendekat, ada sesosok tubuh yang muncul begitu saja. Saat mengambil langkah, bentuk tubuhnya segera berubah dari ilusi menjadi padat dan kemudian muncul di depan semua orang. Melihat sosok yang berada di depannya, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. "Jimmy," ucap Xiaoyan sangat terkejut saat melihat sosok di depannya. Setidaknya sosok ini mirip dengan avatar Yusuan milik Jimmy yang telah menghilang. "Huh, apa katamu? Jimmy, kau bisa memanggilku seperti itu tetapi aku juga punya nama. Kau memang bisa memanggilku seperti itu, tetapi aku juga punya nama." Sosok Jimmy berkata dan menatapnya dengan dingin. Dia sudah bisa menilai sosok yang berada di udara melalui momentumnya. Namun faktanya, sosok Jimmy di depan Xiaoyan memang sangat mirip dengan avatar Yuan. Namun faktanya, sosok Jimmy di hadapan Xiaoyan memang sangat mirip dengan yang mengikutinya. Saat Xiaoyan masih berpikir, sosok Jimmy melanjutkan kata-katanya lagi. Hanya saja kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku." Saat kata-katanya keluar, sosok itu telah tiba kurang dari 10 kaki dari Xiaoyan. Dengan ekspresi penuh kebencian di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Sebuah kekuatan yang tak terlihat dengan mata telanjang dan Xiaoyan juga tidak bisa mendeteksinya. Itu langsung menghantam perut Xiaoyan dengan sangat kuat dan tiba-tiba meledak. Di saat berikutnya sebuah lubang berdarah muncul di seluruh tubuh Xiaoyan. Segera Xiaoyan memuntahkan seteguk darah bercampur dengan isi perutnya yang berantakan. Merasakan situasinya tidak diuntungkan, Xiaoyan segera bergabung dengan avatar Yuan Shen, kemudian lukanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan cepat terlihat daging dan darahnya segera kembali ke keadaan semula. Namun sosok di seberangnya mengangkat tangannya lagi dan mengulurkan jarinya ke udara lalu dia menekan Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba merasa seperti dipukul dengan keras dan daging serta darah di sekujur tubuhnya langsung meledak. Kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Tekanan yang tidak terlihat ini justru membuat Xiaoyan bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Ini adalah penindasan kekuatan yang mutlak. Pria mirip Jimmy yang berada di hadapannya kekuatannya setidaknya adalah keabadian para dewa. Kalau tidak, mustahil dia memiliki kekuatan penindasan yang kuat terhadap Xiaoyan. Pada saat ini benturan demi benturan terus menghantam tubuhnya dan menenggelamkan tubuh Xiaoyan sedemikian rupa, sehingga tubuh fisik Xiaoyan tidak dapat pulih sama sekali. Walaupun dengan berkah fisik dari avatar Yuan Shen bintang 8, meskipun dia terus mencoba menahannya, namun daging dan darahnya tetap saja runtuh dengan cepat. Segera setelah tulang putih terlihat di bawah daging dan darahnya yang hancur, saat ini mata Xiaoyan ditutupi dengan sorot cahaya merah. Jika ini terus berlanjut, maka dia akan mati di sini dan sepertinya dia harus menggunakan pagoda emas. Xiaoyan sudah lama tidak menghadapi situasi putus asa seperti ini. Dan jika dia menggunakan pagoda emas, maka konsekuensinya tidak akan dapat dibayangkan. Namun bagaimanapun juga dia harus menghadapi keabadian para dewa. Dan tentu saja ini benar-benar berbeda dari pertarungan sebelumnya melawan keabadian para dewa. Itu akan memancarkan fluktuasi yang lebih kuat. Dan tidak ada yang tahu bencana apa yang akan ditimbulkannya. Namun sekarang Xiaoyan menghadapi orang yang terlalu kuat. Dan dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawannya. Saat ini Xiaoyan menggertakkan giginya. Dan setidaknya dia harus berusaha berdiri dulu dan memaksimalkan kekuatan fisik avatar Yuan Shen bintang 8. Jika setelah memaksimalkan kekuatan avatar Yuan Shen dan dia masih ditekan, maka hanya itu satu-satunya cara untuk melawan Jimmy. Bagaimanapun sampai saat ini, Xiaoyan tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatan avatar Yuan Shen. Xiaoyan mengertakkan giginya dan tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, tubuhnya tumbuh hingga ratusan kaki.
Meskipun demikian, di bawah tekanannya Xiaoyan masih sangat kesulitan. Namun sebelumnya kekuatan Qi dan darah di tubuhnya belum meledak sepenuhnya. Tentu saja kekuatan Qi dan darah avatar Yuan Shen memang sangat kuat. Hanya saja Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat ini dengan tekad yang kuat, Xiaoyan mencoba menahan tekanannya dan berniat menumbuhkan tubuh dewa asli menjadi ribuan kaki. Segera Xiaoyan mengatupkan giginya dan meraung dengan keras. Setelah tubuhnya membesar dan menempati hampir separuh ruang di dalam gua, penindasan yang dirasakannya tidak lagi begitu kuat. Setidaknya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk berdiri. Daging dan darah di tubuhnya juga tidak lagi lancar dan itu sembuh dengan cepat. Segera Xiaoyan melambaikan telapak tangannya yang besar dan menampar Jimmy. Menghadapi serangan telapak tangan raksasa itu, Jimmy tampak tenang di udara dan dia segera mengangkat lengannya. Terlihat telapak tangannya terulur lalu bertabrakan dengan telapak tangan Xiaoyan. Ketika keduanya bertabrakan, ada ledakan dahsyat yang menyebar yang menyebabkan debu berterbangan kemana-mana. Ketika asap dan debu menyebar, terlihat sosok di udara memegang telapak tangan raksasa Xiaoyan dengan satu tangannya. Adapun sosoknya sama sekali tidak bergerak dari tempatnya semula. Klan Yuan Shen sebenarnya menarik. Klan Chimiku juga memiliki tubuh fisik Yuan Shen. Dan Yuan Shen dianggap masih lebih cukup bagus karena memiliki darah dewa. Namun sayang sekali dengan kekuatanmu saat ini, itu hanya bisa dianggap sebagai anak kecil yang baru saja beranjak dewasa. Setelah Jimmy selesai berbicara, ada kekuatan meledak dari telapak tangannya. Kemudian terdengar suara keras dari telapak tangan raksasa Xiaoyan. Daging dan darahnya meledak, serta seluruh telapak tangannya tertembak ke belakang. Bersamaan dengan tubuhnya, sosok besar Xiaoyan menghantam Istana Zi dan terlihat matanya semakin memerah. Dia langsung meraih Istana Zi dengan satu tangan lalu mencabut seluruh istana dan melambaikan istana itu. Dan menghantamkannya langsung ke arah Jimmy. Segala sesuatu di depannya berubah dan dalam sekejap mata, itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Pada saat yang sama mata Xiaoyan tiba-tiba menatap Fei Hong yang terakhir langsung terkejut. Segera tanda season berkedip di antara kedua alisnya. Dan tubuhnya langsung terbang ke udara. Tanpa kendalinya, dia bahkan menyerang Jimmy secara langsung seolah-olah dia sedang melindungi Xiaoyan. Ini adalah keinginan Xiaoyan yang mengendalikannya. Namun itu dengan cepat dihentikan oleh Jimmy. Saat berikutnya Fei Hong berbalik arah dan menyerang ke arah Xiaoyan. Jimmy dan Xiaoyan secara alami mengendalikan Fei Hong. Sehingga pemandangannya menjadi sangat kacau untuk beberapa saat. Dan ketika kekacauan terjadi, Zhonggu dan ketiga orang lainnya segera mundur dengan cepat. Mereka menyadari bahwa pertarungan di depan mereka benar-benar melampaui batas kemampuan mereka. Bahkan Long Biao yang paling kuat di antara mereka juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan semengerikan ini. Dan dia merasa bersyukur karena tidak memaksakan diri saat bertarung dengannya di aula budak dewa. Dewa Asura. Jika tidak, maka dia tidak akan membayangkan apakah dia masih hidup sampai saat ini. Mundur, mundur. Ini bukanlah pertempuran yang bisa kita ikuti. Setelah beberapa saat, mereka langsung bergegas mundur ke belakang. Dan tentu saja ini bukan soal kehilangan tangan, lengan, dan kaki, melainkan kematian. Setelah racun keempat orang tersebut didetoksifikasi dan mendapatkan kembali kekuatannya, mereka bisa bergerak sepenuhnya dengan cepat. Setelah mundur ke titik terjauh, mereka membentuk perisai menghindari batu yang berterbangan. Kekuatan benturan Xiaoyan membuat Istana Zi itu rusak parah. Dia terus memegang dan menamparnya ke arah Jimmy di depannya. Tangannya melambai dengan liar yang menyebabkan batu terus berserakan dan menyebar ke segala arah. Xiaoyan tampaknya sangat kuat dan sepertinya dia masih punya kekuatan untuk melawan Jimmy. Selama serangan Xiaoyan, sosok Jimmy itu terus bergerak beberapa kali untuk menghindari serangannya. Saat berikutnya Jimmy tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dan saat jari-jarinya menyentuh dada Xiaoyan, tampak ada seberkas cahaya yang menyilaukan dan itu segera meledak. Saat dada Xiaoyan meledak, ada lubang darah besar muncul di tubuh besarnya. Kekuatan Jimmy yang besar menyebabkan tubuh besar Xiaoyan terhuyung-huyung dan jatuh ke belakang menabrak tembok gunung.
Terlihat debu ada di mana-mana dan seluruh gua mengeluarkan suara gemuruh, sehingga seluruh gunung runtuh dengan cepat. Hadapun Songgu dan 3 lainnya buru-buru keluar dari gua. Sesaat kemudian, seluruh puncak Gunung Merah berubah menjadi reruntuhan. Saat berikutnya reruntuhan itu tiba-tiba meledak dan tampak sosok besar Xiaoyan bergegas keluar. Telapak tangan besarnya meraih Jimmy. Namun saat Xiaoyan menangkapnya, telapak tangannya bersinar terang dan segera darah berceceran di mana-mana. Terlihat jari-jarinya terpotong semua. Xiaoyan merasakan serangan Jimmy lebih kuat dari imajinasinya dengan kekuatan fisiknya. Saat ini tidak ada Rana Kabadayaan Kaisar yang bisa menahan serangannya. Namun Jimmy masih dapat menghancurkan tubuh fisiknya dalam sekejap mata. Tentu saja hal inilah perbedaan kekuatan antara keabadian Kaisar dengan keabadian para dewa. Xiaoyan menggertakkan gigi dan energi putih pekat keluar dari tubuhnya lagi. Saat berikutnya, tubuh fisik Xiaoyan membesar lagi hingga 2000 kaki. Saat ini tubuh Xiaoyan terlihat lebih besar dari gunung biasanya. Kekuatan Qi dan darah sangatlah kuat sehingga tubuh yang besar pasti akan membawa kerugian kecepatan. Namun untungnya, Xiaoyan memiliki jantung butur ekstrim dan dia bisa membuat kecepatan tubuh besarnya tidak terpengaruh. Dasar bodoh. Sepertinya kau memang belum sepenuhnya memahami kekuatan tubuh fisik Yuan Shen. Ini bukanlah cara menggunakan tubuh Yuan Shen. Ada sebuah suara yang terdengar bergema dan segera cahaya dingin memancar darinya. Xiaoyan yang saat ini tingginya 2000 kaki meraung dengan keras karena lengan besarnya benar-benar terpotong. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.